dalam tentang sejarahnya Surabaya. Monggo. Oh iya, bisa. Acara yang minggu kemarin yang alhamdulillah sangat sukses dan itu udah masuk oleh Kementerian Kebudayaan, itu adalah parade juang. Ada rombongan bendera ya. Kita akan ditemani oleh teman-teman Polres Gembuk. Setiap bus nanti akan ada pendampingan. Si mobil itu ya, bus biru itu ya. Jadi itu ya ada. Nah, seharusnya memang bisa diaktifkan. Mohon maaf, kita pinjam mobilnya YPAJ dulu buat adik-adik. Mendukung ya, mendukung agar semangat Pak oleh guru kita gitu ya Bu. Terakhir kita nanti akan ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Kusuma. Silakan yang dijaga-jaga 3S. Sebelumnya kita tolong diberitahu dulu ya sama adminnya kita. Nanti akan ada 3 hadiah ya Bu Pinky ya. Oh, luar biasa. Hadiahnya itu kesukaannya kita kok Bu. Oh, apakah itu? Walet. Bisa jajan GoFood, bisa Shopee Food ya. Masih mengajak teman-temannya jalan-jalan ke makam Gatot Sutomo atau mengajak teman-temannya bercerita tentang bagaimana konten. Oke, lagi yo. Asik, metal cilik ya, metal cilik ini lah, metal cilik. Ini ki metal cilik. Yo, metal cilik. Yo, Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh, tapi kita harus tetap tenang. Boleh excited tapi hotel aja baik. Selamat pagi teman-teman. Berapa orang? September 1945 itu Belanda datang lagi ke Surabaya karena masih belum terima oleh masyarakat. Surabaya sama pihak Belanda. Cuma perundingan tersebut gagal. Akhirnya blok ya, terjadilah insiden. Sebagian anak-anak Surabaya itu lari ke sebelah sini. Kemudian mereka naik bangunan ini sampai anak mereka merobek bagian dari bendera Belanda tersebut. Nah, sebagian anak-anak Surabaya. Nah, Kapal Merdeka ini dulunya adalah kantor Belanda sampai kapal Merdeka. Nanti saya tidak kapal Merdeka. Sebagian lari-lari di sana, mereka nanti salah satu tentara Belanda di sana, baru mereka ke Jembatan Merah. Nah, perang besarnya itu terjadi di Jembatan Merah. Hotel Internasional, kemudian nah ini kan masih satu beli kemarin karena foundernya sama yang notabene bukan orang Belanda asli itu menamakan hotel sebagai orangnya hotel karena partner
partner bisnis mereka, istri-istri mereka itu juga orang Belanda. Jadi appreciate that dia menamakan hotelnya Oranje Hotel. Jadi dijadiin barak nih, barak sama kantor sama orang Belanda pada saat itu. Sama kantornya juga di Taman Merdeka belakang. Cucunya Martin Sakis, anaknya Eugene, kan waktu masa Jepang itu di pengasingan ya, dia di Malang. Nah di Malang itu mereka juga ada villa. Kalau teman-teman pernah main ke Malang, pernah dengar Hotel El Kartika Wijaya, itu dulunya adalah villa dari Sakis family. Check in dan check out sekaligus breakfast atau dimanfaatkan kita gunakan sebagai restoran, regular restoran. Nah sekarang regular restoran kami dan lobby kami berpindah di lobby yang baru dan di sebelah kiri kita ada. Kemudian di 1932, nah pada saat peresmian lobby yang baru atau lobby yang di depan tadi itu foundernya pada saat itu mengundang royal family dari Belgia. Bisa apa? Bisa beda. Kalau VIP biasanya rata-rata kita taruh sini. Kalau legendary suite ini kita 5 juta dolar. Karena depan depan. Kalau yang sini bareng membuka. Yang balkon kecil lah. Kenapa saya tanya yang tahu harga per kamar hotel itu berapa? Nggak kepetek. Oke, satu. Lagi ke kamar ini mereka menangkap tentara-tentara Belanda pada saat itu di sini. Nah kalau mau lihat bedroomnya monggo. Bedroomnya kita ganti, kemudian elektrik. Ada yang baru ini ke Majapahit teman-teman. Atau semua dari Surabaya nih? Ada yang Surabaya semua. Dulu resepsinya di sebelah sini, kemudian aulanya di sebelah situ. Nah, aulanya dulu itu kalau ada teater, dansa, mereka mengadakannya di situ. Kalau teman-teman lihat atas itu ada kayak spot area tersendiri. Itu area VIP. Jadi dulu waktu ada naik sampai area front teras nanti ada pintu putih, namanya naik tangga dulu. Biasanya di sini kalau meeting, terus acara buka bersama. 2, 3. Oke, gaya lain. Semangat. 1, 2, 3. Nak gantian nak. Sudah, Bu. Samun. Oke. Ganti gaya apa? 2, 3, dadah dadah. Yes.
Dan meneladani para tokoh-tokoh pahlawan bangsa kebangkitan nasional di Indonesia, ya. Beliau lahir di Nganjuk, Ngepek, ya. Berikan tempat terbaik di sisimu para pejuang-pejuang pendahulu kami. Ayo, teman-teman semuanya boleh bergantian. Ya, kembali tadi boleh bergantian untuk menaburkan bunga. Ini diarahkan yang tunanetra ya, biar tahu tempatnya. Boleh bergantian untuk teman-teman. Untuk polisi aslinya? Ada yang mana? Benar, yang sebelah sini. Jadi ini dulu gambaran kursi yang dulunya pernah ada di rumahnya beliau, tapi kondisinya sudah diperbaiki. Nah, jadi pada saat Dr. Stowi beserta istrinya di teras depan rumah beliau duduk di kursi sebelah ini, bahannya dari jati ya. Jadi kayak seperti ada rotan untuk tempat sandarannya sama tempat dudukannya di bawah. Sandarannya kayak kotak gitu ya. Jadi untuk yang jalan dulu, kita akan kembali sebelum kita lanjut ke jalan kedua. Oke teman-teman, kita di sini teman-teman bisa melihat ya, di depan sini ada 10 kursi, ada 10 kursi dan satu meja panjang ya teman-teman ya. Jadi baiklah teman-teman, kita sekarang ada di tokoh-tokoh pendiri dari Gedung Nasional Indonesia. Jadi Gedung Nasional Indonesia ini sebelum dibangun itu ada namanya Yayasan GNI. Jadi Yayasan GNI itu meliputi ada 5 tokoh. Yang pertama adalah Dr. Sutomo, yang kedua ada Raden Sunjoto, yang ketiga ada Pangeran Suyono, dan ada lagi Sunaryo Gundokusumo, dan yang terakhir adalah Ahmad Jais. Jadi yang di sini hanya beberapa fotonya aja. Dan untuk tokoh-tokoh yang terlibat dengan pergerakan Dr. Sutomo sendiri juga ada di sebelah sana teman-teman. Jadi ada Pak Karno, ada W.S. Supratman, ada juga Cokro Aminoto, dan masih banyak lagi. Oke, sebelum saya akhiri teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Ibu, seni-seni yang menyuarakan tentang kemerdekaan ini juga gimana sih kebebasan ya, kemerdekaan tadi adalah tunggal semangat ya. Ini ada rapid ya, majalah tunggal semangatnya yang berbahasa Jawa tadi ya. Lalu agenda selanjutnya ya, kita akan ini ya, diskusi dulu ya, dulu 16 ya, tentang revolusi perawat yang kalian jumlahnya makan habis kan gitu ya. Di sini sendiri.
disampaikan oleh Exxon. Saya. Contohnya profilnya siapa? Pendidikan oleh. Terus satu lagi tenaga medis, kenapa kamu kerjasama dengan sekarang? Ayo. Ada bisa merawat kita semua. Oh iya. Mereka yang bersenjata di medan perang, melainkan yang bisa membawa dampak. Jadi pahlawan itu bukan hanya orang yang bersenjata, bukan hanya yang perang, tetapi kita berdiri di sisi sebagai pahlawan. Lagi. Oke, Lagi dari Hotel Mujahari, di sini ada jembatan merah yang nanti akan kita datangi. Di sini ada foto yaitu beliau Dr. Sutomo. Sini juga ada saudara dan ada sebagai. Kenapa kita menggambarkan yang pertama? Yang pertama karena menurut kami cara untuk memaknai hari pahlawan atau kita kembali ke yang selalu kita itu kan cuma pertama. Bahwa kita di sini ada ini berjabat tangan, maksudnya berjabat tangan kita ini harus saling toleransi ya. Yang kedua sering gotong royong. Nah ini ada terutama sebagai pemuda kita juga belum pernah mengalami namanya perang. Semoga nggak ada perang di Indonesia. amin. Tapi Pak Hatta, ya para pahlawan kan terpampang fotonya, makanya dibikin kotak seperti foto figura. Untuk yang juga dari keluarga terima kasih. Laparan dalamnya, dapat kedua, semua anggota dipaparkan, bisa disatukan. Nah kalau ini lebih kreatif lagi, ada gambar-gambarnya, ya ada tubuh Monas ya, tubuh Monas, tubuh pahlawan nanti. Ya, ayo makan. Oke, ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Keren banget semua pemaparannya. Terima kasih ya sudah memberi. Ternyata sangat memahami, sangat mengerti. Jadi kalau nggak hanya sekarang kan kita udah bukan zamannya lagi bawa senjata ya Mas ya, tembak-tembakan gitu ya kan. Kita bawa pengetahuan ya, itu menjadikan bekal buat kita. Baik, terima kasih semua. Bisa tolong diatur ya, Mas. 46. Kota tengah ya, biar masuk semua gabung. Mas, agak Geser. Ikut ke samping. ya sebentar, kita tarik dulu. Sambil difoto ini, cepret. Cepret. Enggak sampai saat sini. Yuk. Yes. Ayo mendekat ya. Yes. Iya ya, Mas ya, Mas Yudan ya. Oke. 1, 2, 3 mendekat ya. 1, 2, 3. Merdeka. Yes. Ulang. Lagi. Ulang. Oh iya. Ya, fokus dulu semuanya. Cek, udah siap? Si. Merdeka! Yes. Oke. Nah, sip. Ayo geser ke kota lama ya, naik bis dulu sekarang. Gimana? Aisyah nih baru enggak. Nang tengah, nang ribon. Siap. Demikian Fresh News dipersembahkan Victoria Furni Center. Kunjungi pameran Kota Terapelik dan Speed Air yang kawan-kawan dari jajaran Satlantas Polres Pasuruan Kota ya. Terima kasih. Catat nomor bus yang sana, bus 2. Nomor telepon bus 2. Enggak. Soalnya ada sampaikan tangan di Sidit. Halo semuanya.
Untuk frame mas. Silakan duduk mengelilingi sekarang ini. Silakan duduk. Ini tolong backup ya kamera. Oke, kita ulang ya. Iya. Semangat pagi. Sekalipun siang, semangatnya tetap pagi. Kalau tadi kan bilangnya bukan selamat pagi, tapi semangat pagi. Jadi sekalipun siang, semangatnya harus tetap pagi. Ulang. Fokus. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, setelah perjalanan panjang mulai dari Duta 3S, kemudian kita menuju ke Hotel Majapahit, dilanjutkan diskusi yang luar biasa di GMI, kemudian dari Surabaya Kota Lama kita menuju perjalanan terakhir kita di TNT. Nah, perjalanan yang begitu luar biasa, yang suaranya selalu inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kita semuanya. Pagi. Alhamdulillah wasyukurillah, ternyata perjalanan dari BKTS menuju Hotel Majapahit kita menginap sebentar tadi ya. Lalu menuju ke GMI, lalu ke GMP, bukan GMP ya, Kota Lama, sampailah kita ke tujuan terakhir yakni Taman Makam Pahlawan yang beneran ya, karena ini banyak sekali yang nama-nama yang pahlawan tidak dikenal ya. Kenapa tidak dikenal? Karena memang tidak teridentifikasi dan juga mereka waktu itu hanya semangat bonek untuk ikut serta dalam membela kota Surabaya supaya tidak diserang oleh sekutu, walaupun yang meninggal amat sangat banyak. Jadi kita di sini adalah untuk mendoakan sekaligus juga berterima kasih karena jasa-jasa mereka lah kita semua bisa menikmati kota pahlawan, kota Surabaya ini dengan nyaman dan aman seperti ini ya.
Terima kasih sekali lagi adik-adik semua. Jangan lupa untuk share apa saja yang menjadi perhatian, lalu juga komitmen ya untuk berbagi pada teman-temannya semua ya, dimanapun, supaya mereka juga ikut merasakan bagaimana senangnya kalian, bagaimana pengalaman kalian merupakan satu hal yang sangat berharga. Gantian, masih ada 8 pom di sini ya. Tadi kalau memang benar-benar Anda mengikuti perjalanan dengan baik, pasti tahu jawabannya. Di patung depan Siola. Madu, silakan. Nggak terima, nggak boleh lagi. Belum. Lanjut ya. Dua bangunan kanan kiri dan bangunan di tengah. Berbentuk apakah bangunan di tengah yang Anda kata ada di sana? Berbentuk apakah bangunan yang di tengah tadi? Ya? Dimas. Oke, yang ada di Majalengka namanya makam pahlawan titik-titik. Siapakah yang udah jawab, saya jawab lagi ya. Siapakah nama pejuang yang mengkoordinir logistik dapur umum di Surabaya? Diam, kasih jawaban gue lain deh. Jangan dibocorin. Jangan bocorin, diam. Ayo. Ayo enggak? Tadi udah semua udah saya jelaskan. Yang belum pernah dapat. Oh, ayo tadi nggak boleh. Nggak ada pertanyaan. Dua tadi udah saya jelaskan juga ya. Semoga bisa juga tahu. Siapakah nama mantan bek Persebaya era tahun 30-an yang itu berjuang? Nah, itu ada. Mantan Gustin. Ayo. Wes tahu. Ayo, tanya dua orang. Mantan Gustin akan Dani kok. Ya, toh. Ada foto, set diam. Belum, set belum. Dari SPMA satu. Oh iya, oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama-sama, berjalan. Adik. Mereka kira aku digoda Sigit makanya tadi. Yang udah mau foto tadi boleh. Terima kasih. Lagu. Jangan deket-deket. Bapak yang bener aja. Emang ya kan? Umi karena kena sini. Oh gitu ya, terus udah habis surat mahasiswa. Kalau saya mau Depan.
Ayo. Nunggu di dalam dulu. Ayo ikut saya.